Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai subjects dan predicators. Nah, perhatikan dalam tabel berikut. Ada 4 jenis kalimat. Yang pertama deklaratif, yang digunakan untuk memberikan opini, pendapat atau statement, pernyataan. Kemudian interrogatif, kalimat tanya. Imperative, kalimat perintah. Dan exclamatory, kalimat yang menunjukkan emosi atau surprise. Nah, kalimat deklaratif membutuhkan subjek, seperti dalam kalimat misalnya I have some money. I sebagai subjek. Kemudian pada kalimat interrogatif juga membutuhkan subjek, seperti contoh are you lazy? Are you a student? Maka you di sana sebagai subjek. Kemudian imperative, kalimat perintah. Kalimat perintah tidak memerlukan subjek, seperti misalnya sit down please, lock the door. Nah, di sana tidak ada menggunakan subjek. Kemudian kalimat exclamatory. Dalam kalimat exclamatory bisa ada subjek dan juga bisa tanpa subjek. Nah, misalnya wow, it's amazing. Nah, di sana menggunakan subjek. Kemudian dalam kalimat lainnya misalnya wow, amazing, atau how wonderful is it? How wonderful. Nah, how wonderful di sana tidak menggunakan subjek. Kemudian kita lihat tempat dari subjek itu. Yang pertama, before the finite verb. Ingat, finite verb adalah kata kerja yang tergantung dari tenses atau yang bisa berubah karena ada grammar di sana. Misalnya dalam kalimat deklaratif, everyone left early. Nah, everyone sebagai subjek berada sebelum verbnya. Kemudian juga berada di before the finite verb dalam WH question sebagai subjek. Who came in late last night? Who di sana adalah WH yang menanyakan tentang subjek. Nah, di sana berfungsi sebagai subjek. Maka dia datang juga sebelum kata kerjanya. Kemudian subjek berada after finite operator atau berada setelah dari linking verb atau disebut auxiliary verb, Jadi auxiliary verb atau juga dalam kalimat nominal setelah to be-nya. Misalnya, are you pleased with the result? You di sana berada setelah are. Kemudian juga dalam WH questions lainnya selain subjek, maka subjek berada setelah auxiliary verb. Misalnya, what did she do last night? Nah, she berada setelah did dan sebelum main verbnya atau kata kerja utamanya. Kemudian subjek juga menentukan penyesuaian jumlah singular atau plural. Misalnya, Sandy, she,
he, it. Subjek tersebut merubah kata kerja menjadi has, menjadi goes, karena subjeknya adalah subjek tunggal atau orang ketiga tunggal. Tetapi ketika subjeknya jamak atau berbentuk I, you, we, dan they, maka verbnya berbeda dari sebelumnya menjadi have dan go. Nah, ini perubahan jumlah yang terjadi pada subjek mempengaruhi kata kerjanya. Kemudian dalam kata benda kolektif, penyesuaian tersebut tergantung bagaimana kita melihat apakah kata benda tersebut atau subjek tersebut kita anggap sebagai sekumpulan orang yang utuh seperti itu, menjadi sebuah suatu keutuhan, atau terdiri dari beberapa orang yang menjadi satu. Nah, seperti misalnya dalam kata comedy. Comedy bisa kita anggap tunggal dan bisa kita anggap jamak. Ketika kita menganggapnya tunggal, berarti kita menganggapnya sebagai kesatuan yang utuh. Maka verbnya akan menjadi has atau ditambah dengan s or es, menjadi goes, seperti itu. Kemudian kita juga bisa memandang bahwa comedy itu adalah terdiri dari beberapa orang sehingga menjadi jamak. Maka kata kerjanya juga akan mengikuti menjadi jamak, seperti have dan go. Kemudian subjek menentukan jumlah orang atau jenis kelamin, penyesuaian jenis kelamin dengan subjek komplement dan kata ganti refleksif pada komplement, indirect object, dan direct object. Misalnya, they are my friends. They sebagai subjek jamak, maka komplementnya my friends juga menjadi jamak. Itu terjadi ketika dia adalah berbentuk subjek plus verb dan plus noun. Kemudian contoh lainnya ada she is my classmate. Nah, ketika subjeknya she tunggal, maka my classmate sebagai predikatornya atau komplementnya di sini juga berbentuk tunggal. Kemudian selanjutnya ada she cut herself on a piece of broken glass. Nah, she subjeknya, herself menjadi direct objeknya. Kemudian di contoh yang terakhir ada why don't you give yourself a treat. Nah, yourself sebagai indirect object dalam kalimat tersebut. Kemudian realisasi dari subjek. Nah, subjek itu biasa terdiri dari nominal groups atau noun phrase, seperti that man is crazy. That man adalah nominal groups atau disebut dengan noun phrase. Kemudian sebagian subjek juga berbentuk dummy it. Maknanya it yang tidak diartikan, seperti it's hot, panasnya, atau panas maknanya. Jadi kita artikan seperti itu.
Kemudian it's nearly 3 o'clock. Hampir jam 3. Ini tidak perlu diartikan. Atau dalam kalimat lain misalnya, it is difficult to get money. Sulit untuk mendapatkan uang. Nah, itu adalah dummy it. It yang tidak diartikan. Kemudian ada unstressed there. Nah, ini juga there di sana tidak diartikan. Hanya menjadi pengisi dari subjek yang tidak ada di sana. Misalnya dalam there is plenty of time. Ada banyak waktu. There were only 2 fine days last week. Weren't there? Hanya ada 2 hari yang baik minggu lalu. Bukan? Nah, di sana juga there tidak diartikan. Jadi cara bacanya adalah there is plenty of time. Nah, there were only 2 fine days last week. Weren't there? So, there is a house. There are houses. Nah, seperti itu. Itu adalah unstressed there. Kemudian selanjutnya adalah prepositional phrase and adverbial group of as subject. Nah, ada now is the time. Nah, ini adalah adverb yang menjadi subjek. Walau dalam formal biasanya tidak digunakan. Kemudian ada before midday would be convenient. Before midday di sana menjadi subjek yang merupakan prepositional phrase. Selanjutnya ada that clause. The fact that he failed his driving test surprised everybody. The fact diikuti dengan clause, that clause. The fact that he failed his driving test surprised everybody. Maka di sana subjeknya adalah the fact that he failed his driving test. Nah, selanjutnya predicator. Nah, predicator ada di semua jenis dari klausa, termasuk juga dalam imperative clause. Kemudian the predicator menentukan struktur sisanya atau selanjutnya dari klausa dengan sifatnya yang menjadi intransitif atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek, kemudian transitif, kata kerja yang membutuhkan objek, dan copular atau disebut dengan linking verb, kata kerja yang menghubungkan. Kemudian predicator juga diidentifikasi dengan posisinya dalam hubungannya dengan subjek. Dan selanjutnya fungsi dari predikator itu sendiri direalisasikan oleh finite, yakni kata kerja yang berhubungan dengan grammar atau tenses, kemudian non-finite, kata kerja yang tidak berubah karena tenses atau karena grammar. Itu seperti misalnya auxiliary verbs. Nah, kemudian secara semantik, predicator itu menandai dari beberapa jenis proses. Yang pertama adalah material processes of doing. Jadi proses of melakukan, proses melakukan, seperti make,
catch, go. Nah, itu process of doing. Kemudian ada mental process. Proses mental atau kejiwaan. Dengan cognitive verbs of perception, persepsi misalnya. See. Kemudian cognition, kesadaran, seperti know. Affectivity, rasa sayang atau rasa suka, seperti like, love. Kemudian desideratum, atau juga yang dimaknai dengan harapan atau keinginan, seperti hope. Kemudian yang terakhir ada relational process of being, proses hubungan menjadi, misalnya be and belong. Nah, itulah yang kita bahas dalam subjek dan predicator. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.